Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas prospek IHSG dan juga pemangkasan suku bunga yang bisa saja terhambat jika inflasi kembali naik. Lalu kita pun akan menganalisa beberapa saham yang cukup relevan untuk menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. Jadi silahkan simak sampai akhir. Nah, jadi inflasi ini bisa naik kembali ketika harga minyak dunia itu kembali naik guys ya, dan juga tentunya bisa menghambat proses dari pemangkasan suku bunga yang kemungkinan akan dilakukan lagi di bulan November mendatang. Jadi ada potensi di bulan Oktober hingga bulan November akan menjadi bear market, dan kita melihat hal itu dikarenakan eskalasi perang baik itu di Timur Tengah ataupun di negara lain yang juga mengalami peningkatan guys ya. Nah, di sini kita akan lihat dulu guys ya bagaimana prospek dari harga minyak dunia. Pengamat minyak kini melihat ancaman nyata terhadap pasokan minyak setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke Israel yang meningkatkan konflik di Timur Tengah. Analis menyebut infrastruktur minyak Iran mungkin akan menjadi target kedua ya guys ya dari Israel setelah mempertimbangkan tindakan balasan. Konflik Timur Tengah akhirnya bisa mempengaruhi pasokan minyak, kata Saul Kavonik, analis energi senior di MST Mark. Seperti yang dikutip dari CNBC International ya pada hari Rabu kemarin. Ruang lingkup gangguan material terhadap pasokan minyak kini sudah dekat guys ya, dan ada potensi harga minyak ini bisa menjadi 100 US dollar per barrel lagi. Dan kita melihat guys ya, hari ini ternyata harga minyak mentah itu juga mulai naik lagi. Untuk crude oil WTI hari ini naik 3,2% di level 72 USD per barrel. Sedangkan untuk harga Brent oil juga mengalami kenaikan ya, 2,8% di level 75 USD per barrel. Jika harga minyak mentah ini naik lagi atau harga crude oil dan juga Brent oil mengalami kenaikan kembali, maka berpotensi akan menaikkan inflasi kembali, sehingga proses pemangkasan suku bunga bisa terhambat guys ya. Nah, hal ini juga pastinya akan memicu bear market ya guys ya terhadap IHSG, dan pastinya juga saham-saham yang ada di IHSG itu bisa turun. Lalu biasanya peperangan ini juga akan berimbas terhadap harga komoditas ya, termasuk batu bara, jika ada beberapa fasilitas penting terkait dengan gas alam ya guys ya, yang memang dialirkan ke negara-negara besar, itu juga terkena dampak perang. Nah, maka hal itu bisa saja menaikkan harga komoditas batu bara. Nah, kemarin kita melihat ternyata ada spike ya guys ya, kenaikan untuk harga acuan batu bara sempat naik ke 146 USD per ton, tapi per hari ini ada sedikit penurunan guys, sekitar 2,6%, tapi sudah di level 142 USD per tonnya. Jadi untuk harga batu bara juga ini sebenarnya ada potensi ya untuk bisa naik ya ketika eskalasi perang semakin meningkat dan kondisi geopolitik semakin memanas. Lalu apa korelasinya dengan IHSG? Nah, IHSG ini pastinya akan turun guys ya di saat kondisi peperangan sedang berkecamuk, dikarenakan para investor pasti akan memilih wait and see, apalagi investor asing pasti akan banyak sekali menarik dananya dari IHSG dan juga dari investasi yang beresiko. Jadi bukan hanya IHSG saja yang berpotensi turun, bukan hanya bursa saham saja yang bisa turun, tapi market kripto dan juga Bitcoin itu bisa turun guys ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di beberapa waktu sebelumnya, IHSG ini terkena net sell triliunan ya guys ya dari investor asing, dikarenakan investor asing ini mereka take profit di IHSG lalu pindahkan dananya ke bursa saham di Cina ya, karena Cina sedang mengadakan stimulus gitu guys ya, terutama untuk likuiditas pasar modalnya. Dan hari ini pun ya guys ya, IHSG turun itu ada net sell dari investor asing di market reguler itu sekitar 684 miliar seperti itu. Jadi ya, seperti yang kita katakan kemarin guys ya, memang ada potensi bear market di bulan Oktober, tapi kita juga kaget ya guys ya bahwa hal ini terjadi atau pemicunya ini bisa lebih cepat terjadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kemarin ya guys ya kita prediksikan bahwa di seminggu ini ya market IHSG setidaknya bisa hijau dulu lah gitu ya, bisa naik dulu ya menjadi area lower high juga sebenarnya tidak masalah gitu kan. Yang penting ya kita mencari area take profit dulu nih ya sebelum nanti kita masuk ke bear market di bulan Oktober hingga bulan November mendatang seperti itu. Tapi setelah terjadinya eskalasi perang ya guys ya antara Iran dan juga Israel, maka kita melihat bahwa bear market ini akan terjadi lebih cepat seperti itu. Teman-teman mau percaya
percaya atau tidak percaya juga tidak masalah, tapi hal ini yang saya lihat sedang terjadi dan data dan faktanya itu juga sudah mulai terkumpul gitu guys ya. Jadi kalau misalkan teman-teman denial dengan semua berita ya guys ya yang ada di media online, dari CNBC, dari Kontan dan semuanya, lalu teman-teman denial juga dengan informasi ya dari beberapa influencer yang mungkin ya guys ya melihat kondisi ini semakin gawat, maka ya silahkan teman-teman lakukan apa yang teman-teman sukai seperti itu ya guys. Jadi tidak ada paksaan ya untuk percaya terhadap analisa para analis seperti itu. Oke guys, jadi pengaruhnya apalagi nih ya selain terhadap IHSG? Pengaruhnya adalah di mana dolar pastinya akan menguat dan nilai mata uang terutama di Asia ya guys ya dan juga di emerging market itu bisa melemah. Seperti apa yang terjadi di rupiah ya untuk hari ini ada pelemahan guys ya meskipun tipis ya 0,029% ke level Rp15.281 per 1 USD-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak percaya guys ya adanya korelasi antara peperangan dengan kepanikan dari investor asing yang memiliki uang besar, ya maka silahkan teman-teman juga denial mungkin ya, tidak menghiraukan atau mungkin abai ya dengan peringatan yang ada seperti itu. Kalau saya pribadi sih saya lebih memilih untuk mereaksi pasar gitu guys ya. Apa yang terjadi di market, apa yang akan terjadi di market, maka itulah yang saya fokuskan. Nah, jadi kalau misal kita perhatikan guys ya, yang pertama kita akan membahas saham BBRI. BBRI ini akan terdampak ya guys ya dan akan turun setidaknya jika eskalasi perang ini terus meningkat. Maka investor asing berpotensi akan terus melakukan take profit di saham BBRI. Karena investor asing ini, yang pertama, mereka itu punya dana yang lebih besar dibandingkan investor retail maupun investor domestik ya guys ya. Lalu yang kedua, saham-saham big caps yang ada di Indonesia, ini rata-rata ya guys ya, dimasuki dan juga dinaikkan harganya oleh investor asing. Ya kalau misal teman-teman tidak percaya pun ya tidak masalah seperti itu. Tapi di sini data yang berbicara ya guys ya, di mana kita melihat hari ini banyak sekali investor asing yang menjual saham BBRI. Nah, jadi hari ini BBRI-nya turun 2,6% di level Rp4.940 per saham. Ya lalu kita melihat ada distribusi besar ya guys ya, tanggal 2 Oktober ini ada distribusi besar dari AKRXY, UBKK, ZAGDR dan juga TP. Nah, siapa sih yang dibalik sekuritas-sekuritas ini? Sekuritas ini adalah sekuritas yang biasa digunakan oleh investor asing guys ya. Ada UBS Sekuritas, ada JP Morgan Sekuritas dan lain-lain ya. Teman-teman bisa klik satu persatu ya untuk melihat siapa aja sih gitu ya di balik kode-kode ini gitu guys. Dan teman-teman juga bisa melihat siapa saja yang berada di dalam kode YP, PD, XC, SQ, XL gitu guys ya. Ini siapa aja sih yang berada di kode ini dan sekuritas ini biasa digunakan oleh siapa. Nah, kalau misalkan dari ya ilmu yang kita pelajari ya guys ya, maka ketika investor retail ini masih banyak yang mengakumulasi, maka ada potensi harga bisa terus turun selama investor asing tidak masuk ataupun banyak menjual dan juga selama potensi market itu menjadi bearish gitu guys. Jadi dari analisa yang sudah kita lakukan guys ya terhadap saham-saham big banks ya dan saham-saham lainnya yang hari ini pun ya secara data di sekuritas teman-teman masing-masing teman-teman melihat banyak saham yang turun. Oh, banyak saham yang turun katanya karena banyak yang menjual. Ya benar gitu guys ya. Tapi kita lebih dalam lagi nih. Siapa sih yang menjual sahamnya gitu kan? Dan kenapa mereka menjual saham? Apa alasannya? Kenapa mereka menjual saham sebagus BBRI gitu kan? Kalau misalkan memang mereka hanya beli karena fundamental gitu guys ya dan tidak ada faktor geopolitik, tidak ada faktor makroekonomi, pasti saham BBRI ini akan naik terus ya, bahkan mungkin sampai 6.500 sampai all time high di 6.000 7.000 gitu kan. Pasti akan naik ke 8.000 gitu ya kalau misalkan benar-benar pure membeli hanya karena fundamental dan yang dibeli pasti hanya BBRI, mereka tidak akan membeli brand gitu guys ya, tidak akan beli aman ya karena valuasinya sudah mahal gitu kan. Nah, jadi di bursa saham itu ada hal-hal yang sebenarnya tidak dapat kita pungkiri, tidak dapat kita denial gitu guys ya. Semua ini harus kita terima. Fakta dan data yang harus kita terima adalah BBRI mempunyai fundamental yang bagus dan dividennya juga rutin dibagikan. Yang menjadi hal ini ya guys ya, kita melihat bahwa
koreksi dari saham BBRI ini menjadi peluang yang sangat bagus seperti itu. Jadi ya kita nggak takut BBRI turun gitu kan. Kita nggak takut mau kita minus berapa ya guys ya. Kita tidak usah takut BBRI turun. Karena ketika dia turun ya guys ya, maka ya itu adalah kesempatan kita beli lebih banyak lagi seperti itu. Nah, jadi selama peperangan ini berlangsung, selama harga minyak dunia itu terus mengalami kenaikan, ada potensi rupiah kita terus melemah dan IHSG juga melemah. Dan begitu pun juga dengan saham big banks ya guys ya, baik itu BBRI, Bank Mandiri, BBCA dan juga BNI, itu rata-rata juga bisa terkoreksi seperti itu. Jadi dengan apa yang kita analisakan ya guys ya secara teknikal, maka kapan kita beli saham BBRI itu adalah di 4.500-an gitu guys ya. Jadi tidak setiap turun kita beli, tapi kita melihat kondisi dulu nih. Ya seperti orang nyebrang lah ya, kita nggak langsung one step gitu kan, kita tidak langsung langkah pertama. Tapi kita lihat dulu nih kanan kirinya gitu kan, apakah aman nggak nih untuk kita lewat gitu kan. Nah jadi untuk BBRI pun sama ya, kita akan coba tunggu di area support di 4.500. Ya jika pun memang tidak turun ya guys ya sedalam itu, ya maka kita juga bisa beli ketika dia sideways di area supportnya atau dekat dengan supportnya seperti itu. Jadi itu guys ya prospek dari IHSG dan juga saham-saham big banks yang ada di IHSG. Selanjutnya adalah kita bahas juga ya saham sektor batubara. Nah batubara ini juga bisa naik guys ya, dan di tahun 2022 harga acuan batubara itu naik sampai 400 USD per ton itu dikarenakan perang antara Rusia Ukraina, di mana Rusia menutup saluran gas yang mengarah ke Eropa, sehingga negara-negara di Eropa itu membutuhkan pembangkit listriknya, tapi mereka ya mau tidak mau harus menggunakan pembangkit listrik tenaga batubara kembali, sehingga mereka harus mengimpor batubara dari Indonesia seperti itu. Nah itulah teori ya guys ya di tahun 2022 lalu. Apakah teori itu juga bisa terjadi lagi di tahun 2024 ini? Bisa ya guys ya, jawabannya bisa terjadi seperti itu. Jadi di sini saya ambil perwakilan saham Games ya guys ya, PT Golden Energy Mines Tbk, karena saya melihat saham Games ini adalah cash cow yang sangat rutin bagi dividen gitu ya. Hari ini saham Games itu turun 1,93%, dan jika kita lihat ya secara year to date, Games ini sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi guys ya, bahkan mungkin ya sempat ke 15.000 atau mungkin ke 16 ribuan, tapi ternyata saya melihat banyak juga investor yang nyangkut nih di harga tinggi ya. Secara fundamental saham Games ini tidak jelek ya guys, ini sangat cocok untuk dividen investing, dan kita pun melihat ya guys ya bahwa ini adalah saham yang bagus nih untuk diincar nih. Tapi kapan kita beli? Nah itu adalah tugasnya teknikal seperti itu. Jadi kalau misalkan fundamental ya kita ini adalah untuk screening awal nih ya, saham-saham mana sih yang layak untuk kita beli di harga murah gitu kan. Ketika nanti harganya turun dan menjadi murah, maka saatnya kita beli sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi untuk saham Games ya, kita melihat hari ini ada koreksi 1,93%, ada akumulasi guys ya dari beberapa investor retail, ada PDXL dan juga XC ya, Indo Premier, Stockbit dan juga Ajaib Sekuritas. Ya ini teman-teman juga kalau diklik ya bisa keluar ya nama sekuritas yang biasa teman-teman gunakan seperti itu. Bagaimana Kak saham Games prospeknya? Masih bisa turun guys ya, meskipun ada sedikit akumulasi ya guys ya, tapi hari ini koreksi. Nah kalau misalkan menggunakan teori semakin banyak yang beli itu akan naik ya guys ya, maka di sini teorinya terpatahkan. Ya dimana di sini teman-teman lihat ada small accumulation, top 1 ada normal accumulation, yang berarti ini ada akumulasi ya dari PD 1,6 miliar ini lebih besar dibandingkan distribusi AZ yang sebesar 1,1 miliar saja. Di sini sudah terlihat ya, di sini PD atau Indo Premier akumulasi lebih besar 1,6 miliar, sedangkan AZ distribusi lebih kecil, hanya 1,1 miliar saja. Teorinya terpatahkan ya, semakin banyak yang beli katanya harga akan naik, ternyata harga saham Games malah turun 1,93% gitu kan. Jadi apakah Games ini saham yang bagus? Ya, saham yang bagus untuk dividen investing. Jadi kapan Kak kita beli? Ya ketika nanti sudah turun di bawah 10 ribuan gitu guys ya. Apakah saham Games bisa turun di bawah 10 ribu? Bisa. Ya kalau misalkan tidak ada kenaikan dari harga komoditas dan juga harga acuan batubara itu sendiri seperti itu.
Kita juga akan move ya ke saham Medco. Kenapa kita bahas saham Medco lagi, Kak? Padahal tadi kan sudah dibahas nih saham Medco. Ya, tadi kita bahas secara fundamental, guys ya. Dan teman-teman secara fundamental juga bisa tahu, guys ya, dan juga bisa melihat ya. Tadi sudah kita bahas juga secara fundamentalnya seperti apa. Nah, di sini kita akan lebih membahas terkait dengan apa yang dilakukan oleh investor asing gitu, guys ya, yang memiliki dana besar gitu ya. Investor asing yang memiliki dana besar ya, bukan investor asing yang kere seperti itu. Jadi saham Medco kita melihat ada kenaikan 8,95% di level Rp1.400 per saham, dan kenaikan ini bukan hanya kenaikan biasa guys ya, karena kita melihat ada akumulasi besar. Siapa yang akumulasi? Akumulasinya itu dari investor asing ya guys ya. Ada CCA, KYU dan juga ZP. Ya, masing-masing ini akumulasinya sangat besar ya dibandingkan distribusi yang terjadi oleh beberapa investor retail nih. Ada BNI Sekuritas, Mirai Aset, lalu ada Ajaib Sekuritas dan juga Stockbit Sekuritas. Ini adalah sekuritas retail seperti itu. Jadi kenapa harga Medco bisa naik ya guys ya, 8,9% hari ini ya di level 1400 ya, dari yang tadinya dia di bawah MA 150-nya itu adalah karena akumulasi guys ya, karena adanya akumulasi seperti itu. Jadi gini guys, kadang ada akumulasi tapi harganya turun. Saya seperti yang tadi kita lihat ya di saham games gitu kan. Berarti kan sebenarnya ada yang menggerakkan harga. Nah, ketika teman-teman ingin menaikkan harga, ya ketika teman-teman ingin menaikkan harga, nah, ibaratnya ini bid offer lah, ini bid, ini offer gitu ya. Ketika teman-teman ingin menaikkan harga, maka teman-teman harus menggunakan uang yang kalian miliki. Ya, teman-teman harus ambil semua, harus membeli semua yang ada di offer gitu ya. Teman-teman harus habisin ya semua barang yang ada di offer itu menggunakan uang. Jadi menaikkan harga saham itu menggunakan uang. Sedangkan ketika teman-teman ingin ngedam sebuah saham ya, teman-teman misalkan punya uang banyak gitu ya. Teman-teman ingin menurunkan harga saham, itu teman-teman harus menggunakan barang. Ya, teman-teman harus jual semua barang yang teman-teman punya yang banyak itu gitu guys ya, bukan bukan yang sedikit gitu ya, bukan hanya dibeli lalu didiamkan gitu ya. Itu namanya investor. Nah, ketika teman-teman ingin ngedam harga, teman-teman harus menjual semua barang teman-teman di market seperti itu. Jadi apa alasan kenapa investor asing hari ini banyak sekali membeli saham Medco, sehingga saham Medco menjadi saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing? Hari ini Medco itu mengalami net buy yang cukup besar ya, 104 miliar. Lalu ada Antam yang juga hari ini naik 2,3%. Padahal di tadi ya guys ya, Antam ini sempat turun. Ya, di awal sesi itu sempat turun ya Antam ini. Nah, kenapa Antam ya dari yang tadinya minus gitu guys ya, di hari ini bisa naik 2,3%? Ya karena akumulasi gitu guys ya. Siapa yang akumulasi? Ya ini gitu guys ya. Nah, ini yang akumulasi. Oh, kenapa secara internasional dia akumulasi tapi turun? Ya itu kan suka-suka mereka ya, itu suka-suka market maker lah. Mau dinaikkan, mau diturunkan. Yang penting kita melihat bahwa ketika asing atau investor asing ini ada kecenderungan untuk terus melakukan akumulasi, maka harga saham bisa naik. Teman-teman cek di saham Adro. Ya, ketika harga Adro itu naik ya guys ya, siapa yang akumulasi? Silahkan teman-teman cek gitu ya. Lalu hari ini saham-saham big banks itu terkena net sell asing. Ada BBRI, lalu ada BCA, Bank Mandiri, dan juga BBNI ya guys ya. Tapi BBNI ini net sell-nya kecil, tipis gitu ya. Tidak sebesar BBRI, BBCA, dan juga Bank Mandiri. Lalu kita melihat hari ini saham Telkom juga ada net sell, saham Adro juga ada net sell ya gitu guys ya. Jadi memang investor asing ini banyak sekali menjual saham-saham big banks, yang mana ketika big banks ini terkoreksi dan juga saham-saham big caps terkoreksi, maka itu bisa menyebabkan IHSG juga turun seperti itu. Simple guys ya. Apa yang kita bahas itu sebenarnya simple ya, namun teman-teman harus membuka pikiran gitu ya. Harus membuka ilmu-ilmu baru ya guys ya, dari orang-orang yang mungkin baru teman-teman temui. Oh, ini ada ilmu baru, ya udah silahkan diserap gitu ya. Kalau misalkan teman-teman melihat bahwa ada data yang tidak dimanipulasi, itu adalah data transaksi. Ya guys ya, ini data yang tidak bisa dimanipulasi. Ketika teman-teman beli satu lot Antam, maka akan tertulis satu lot Antam. Nggak mungkin kan teman-teman beli satu lot Antam misalkan seharga 150.000 itu menjadi 500.000 kan, kalau misal harganya nggak naik kan nggak mungkin seperti itu. Atau teman-teman beli satu lot Antam jadi 10 lot gitu ya, tertulis 10 lot, itu nggak mungkin guys. Jadi ketika investor asing beli ataupun jual, maka ini akan terdeteksi, akan terbaca, dan datanya
tidak bisa dimanipulasi. Ya mungkin untuk tuker-tukeran barang itu bisa gitu ya, tapi kan untuk memanipulasi data transaksi itu nggak bisa. Jadi money flow-nya ini menjadi acuan kita juga. Seperti itu guys ya. Oke guys, jadi itu guys ya, semoga dapat dipahami guys ya, apa yang terjadi terhadap IHSG dan bagaimana prospeknya. Kemungkinan besar IHSG masih bisa turun hingga di bulan November mendatang, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.